Kita bahas, saudara, apa yang menjadi latar belakang terbentuknya tim bayangan Kemendikbudristek. Sudah hadir Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendikbudristek, Ibu Suharti. Bergabung juga Ketua Komisi 10 DPR, Bung Syaiful Huda. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu? Selamat malam, sehat Iya. selalu Mas Sulaiman. Saya ke Bu Suharti dulu. Bu Suharti, kemarin kita berbincang soal ini, tapi kemudian kita coba menghubungi Humas, lalu kemudian belum ada respons. Sekarang ada Ibu Suharti, terima kasih telah hadir di Kompas TV. Saya ingin bertanya dulu, Bu, bagaimana kabar 400 tim bayangan? Koreksi kalau saya salah, karena saya mengutip dari apa yang disampaikan oleh Mendikbudristek, Nadiem Makarim, Mas Menteri. Terima kasih Mas. Langsung saja saya sampaikan ya Mas, bahwa 400 orang yang disebutkan oleh Pak Menteri Nadiem itu adalah tim GovTech Edu. Jadi mereka adalah merupakan bagian dari PT Mitranet, anak perusahaan PT Telkom Indonesia. Jadi mereka bukan staf di Kemendikbudristek, dan tentunya karena bukan ASN, bukan staf Kemendikbudristek, juga mereka tidak punya struktur kepangkatan di kementerian. Jadi kami bermitra Mas dengan mereka, seperti yang tadi Mas sampaikan. Di situ Pak Hasan juga mengatakan bahwa mereka adalah profesional muda yang handal gitu ya. Mereka latar belakangnya dari berbagai macam bidang, ada yang dari perusahaan Dekakon, ada yang dari Unicorn Teknologi, ada dari perusahaan konsultan manajemen, aneka ragam yang membantu kami di dalam pengembangan platform teknologi. Ya, meski demikian Bu Suharti, Ya. maaf saya potong, bahwa ada pernyataan dari Mas Menteri yang mengatakan bahwa levelnya selevel dirjen, maksudnya? Jadi Mas Menteri sendiri juga mengatakan kemarin di dalam raker bersama Komisi 10 bahwa ada kesalahan terminologi. Jadi kalau bukan shadow organization, sebenarnya kami bermitra Mas. Tentu semua kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan-keputusan juga ada di Kemendikbudristek. Kami pejabat-pejabat eselon 1, eselon 2 yang menentukan butuhnya apa, untuk memecahkan permasalahan apa, kemudian tim GovTech Edu ini yang membantu mencarikan solusi teknologinya. Dan itu pun tetap juga bermitra dengan Pusat Data dan Informasi sebagai mitra untuk bagian teknologinya. Keputusan-keputusan tetap ada di kami, Mas. Jadi kami pun menjadi tim pengarah. Jadi contohnya saya untuk terkait dengan platform Satu Data, kami juga saya ikut terus dalam pertemuan-pertemuan evaluasi dan sebagainya. Jadi bukan seperti penentu kebijakan gitu, bukan. Jadi saya simpulkan ya, Anda mengkoreksi apa yang disampaikan oleh Menteri, dan Menteri juga sudah mengkoreksi juga. Yang pertama adalah ini bukan tim bayangan. Yang kedua, dia tidak selevel dirjen karena berada di luar organisasi. Yang ketiga, dia adalah, ini kesimpulan saya nih Bu, rekanan atau vendor dari luar. Ya, jadi mereka adalah karyawan perusahaan Mas. Perusahaan luar ya, yang kemudian diperbantukan sesuai dengan kebutuhan, seperti bagaimana layaknya kementerian lain membutuhkan rekanan. Iya betul Mas. Jadi mereka juga diseleksi menggunakan tender sesuai peraturan yang berlaku. Kenapa disebutkan 400 orang? Bukankah kemudian soal tender, soal proyek itu tidak disebutkan angka jumlahnya, tapi kan pekerjaannya Bu. Ini kan satu hal yang janggal. Jadi untuk konteks Kemendikbudristek, kami kan menyampaikan kebutuhan-kebutuhan apa, kemudian mereka yang menghitung kebutuhan itu disediakan melalui berapa orang yang harus disiapkan. Jadi berapapun orangnya, mau 300, mau 400, kebetulan saja sekarang 400 orang yang digunakan untuk membantu kami mengembangkan platform ini. Platformnya berkembang terus Mas, sesuai dengan kebutuhan kami dan sesuai dengan pengguna. Misalnya platform apa sih Bu? Apa yang hendak dikejar? Contohnya seperti Merdeka Mengajar, itu menyediakan fasilitas platform untuk guru, sharing informasi bagaimana mereka mengajar. Kami juga share materi-materi pembelajarannya semua, termasuk yang pengembangan yang sudah ada, Arkas misalnya, untuk membantu sekolah-sekolah melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, monitoring, dan pelaporan sekaligus. Gitu. Banyak platform-platform yang sudah dibuat, dan Pak Menteri juga tentunya sudah menyampaikan ke media juga apa yang dikembangkan di Kemendikbudristek. Oke, Pak Syaiful ada komentar soal ini? Ya, Mas Aiman, Bu Suharti. Ya. Sore, malam Pak. Malam. Pertama kita kecewa memang, sejak dari awal kita kaget Mas Nadiem menyampaikan terkait dengan keberadaan 400 tim sebagai shadow organization di publik internasional. Saya kira ke depan
Mas Amin harus lebih hati-hati menyangkut menyampaikan berbagai informasi yang sifatnya semestinya itu untuk konsumsi, tidak untuk publik internasional. Satu itu. Yang kedua, Kenapa begitu Pak? Sebentar Pak, nomor satu dulu. memang Kenapa jujur Pak? ya karena kami di Komisi 10 pun baru tahu kalau ada Oke. 400 orang. Harusnya internal dulu, Tahu diuji kalau dulu, ada. baru kemudian kalau mau cerita keluar boleh. Ya, kira-kira perlu diperdebatkan dulu lah kira-kira begitu. Iya, iya, Apakah tidak sebaiknya menggunakan resource SDM internal Kemendikbud sendiri, dan ketika meng-hire tim dengan skema kerjasama atau vendor itu apakah sudah memenuhi berbagai kriteria sebagaimana yang kita diskusikan selama ini di Komisi 10 terkait dengan isu pendidikan itu. Kira-kira begitu Mas Aiman catatannya. Ya, soal penjelasan tadi dari Catatan Bu yang Suharti. Ya, saya kira saya bersyukur kalau 400 tim itu tidak menggantikan fungsi dan kewenangan teman-teman di Komisi Merat, di Kemendikbud. Karena menjadi sangat penting, karena saat yang sama kita sedang concern terkait dengan agenda reformasi birokrasi. Itu artinya seadanya di Kemendikbud, Mas Nadiem harus melakukan penguatan internal gitu. Ya. Nah, saya kira logikanya itu kenapa ada agenda reformasi birokrasi, tidak harus serta-merta menggunakan resource luar. Karena untuk mendidik orang untuk eselon 2, eselon 1 bersuati berpuluh-puluh tahun. Nah, saya kira logika ini yang saya kira perlu nanti dijelaskan Mas Nadiem. 400 orang vendor, 400 orang rekanan. Ini ada yang janggal? Bu Saiful? Ya, kalau menyangkut soal ini, saya kira kita serahkan ke teman-teman BPK karena sudah ranahnya menyangkut soal penggunaan keuangan gitu. Nah, karena prosesnya sudah begitu, kita tunggu saja hasil audit BPK yang sekarang sedang berlangsung. Iya. Artinya pertanyaan begini, apakah kemudian seperti ini tidak bisa dilakukan di internal Kemendikbud? Atau memangnya tidak bisa karena ini bicara soal teknologi dan lain sebagainya, Kemendikbud tidak mampu akan itu? Saya ke Bu Suharti. Ya, tentunya Mas ya, itu teknologi yang luar biasa ya dan membutuhkan expertise tertentu. Kalau mengandalkan dari Kemdikbud saja mungkin juga tidak sebagus yang akan dihasilkan dengan tim-tim ahli tersebut. Sama halnya Mas, seperti yang dilakukan oleh kementerian yang lain juga sebenarnya. Mereka juga melakukan hal yang sama, bermitra dengan Telkom juga, menggunakan SDM-SDM yang di-hire Telkom, yang mereka mendapatkan tim dari berbagai macam platform yang sudah luar biasa kinerjanya. Jadi hal yang sebenarnya lumrah Mas sudah dilakukan. Iya. Bu, boleh jelaskan lebih lanjut nggak Bu? Ini kan ada tim data scientist, tim software. Ini apa sih sesungguhnya? Ya, kalau data scientist Mas, kita ini ya program-program atau platform yang digunakan itu kan yang dibangun itu kan banyak sekali ya. Kemudian data scientist ini menggunakan data-data yang luar biasa dari data-data yang big data, ada yang menggunakan data-data yang dari Kemendikbud sendiri. Contoh misalnya yang dikembangkan untuk pengadaan di sekolah yang namanya Siplah yang sudah dikembangkan sebelumnya. Ini menggunakan platform marketplace yang luar biasa. Sangat detail yang rasanya memang membutuhkan data scientist. Mereka yang seperti mungkin yang bahasa yang digunakan oleh orang awam melakukan coding-coding, membuat model-model tertentu. Dan karena kami ini kebutuhannya terus bergerak, Mas. Tidak mungkin, bukan tidak mungkin, ya mungkin tetapi akan sangat berat dan akan sangat lambat dan hasilnya mungkin juga tidak baik yang dibuat oleh teman-teman para ahli ini. Ya, platform Merdeka Mengajar. Mungkin. Kemudian ada masukan-masukan dari guru. Oh ternyata kami kesulitan nih untuk mengupload. Oh belum ada menu untuk saling berbagi.
tim teknologi yang kemudian menyiapkan itu, mengusulkan bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti itu. Ya. Keputusannya di mana? Keputusan di kami. Oh begini, oh begitu. Karena tentunya kami juga mempertimbangkan banyak hal. Kami juga punya mitra, bagaimana dengan dinas pendidikan, bagaimana dengan perguruan tinggi untuk platform Merdeka, kampus Merdeka misalnya. So banyak sekali Oke. yang harus dipertimbangkan dan kami memutuskan untuk menggunakan ahli-ahli yang memang kompeten di bidangnya, Mas. Anggarannya berapa, Bu? Sesuai dengan kebutuhan tentunya, sesuai dengan progres Boleh disebutkan kisarannya mungkin? Kalau tidak fix, tidak pasti? Anggaran ini ya Mas, ya misalnya dari tahun 2021 kemarin ada sekitar 60-an miliar gitu ya, dan tentunya kami benar-benar kebutuhannya sesuai dengan bidding dengan PT 400 orang ini ya, 60 miliar ya? Ya, itu yang untuk 2021 tentunya kami benar-benar sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan hasil bidding tersebut, Mas. Dan ini sudah dijalankan sejak 2021? Dari 2020 sudah mulai ada, dan sebelumnya juga sudah ada sebenarnya, tapi kecil-kecil. Nah sekarang kita kolaborasikan supaya lebih terintegratif dan memenuhi kebutuhan kementerian, dan juga bukan kementerian Mas, ini membantu kebutuhan dari mulai sekolah, perguruan tinggi, dinas. Jadi bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan Kemdikbudristek. Dan Mas tadi disampaikan di awal bahwa kita itu masih punya masalah banyak dari mulai akses, mulai mutu. Justru platform-platform ini untuk membantu. Untuk membantu mutu. Lah gimana? Kita bayangkan punya jutaan guru. Kalau kita harus melatih mereka langsung, nggak mungkin. Dan mereka tetap harus belajar. Kalau tidak ada platformnya gimana? Teknologi itu sudah keniscayaan yang harus kita siapkan. Oke, terakhir komentar Anda, Pak Bung Saiful, dari semua ini. Saya yakin juga Anda baru jelas sekarang nih, waktu rapat kemarin Anda belum jelas juga, karena saya sempat mewawancari Anda kemarin. Ya, sekali lagi komisi seperti dikejutkan, karena kita belum pernah tahu kalau Mas Nadiem menyampaikan itu di PBB punya 400 tim, lalu dikoreksi oleh Mas Nadiem sendiri bahwa tidak ada shadow organization, tapi mirroring. Mereka juga vendor, jadi Mas Nadiem kemarin di PBB menyampaikan mereka bukan vendor, dan seterusnya. Saya kira ini pengalaman yang menurut saya Mas Nadiem perlu catat dengan baik-baik, bahwa pengalaman 3 tahun ini menjadi bekal bahwa mengurus organisasi sebesar Kemendikbud, saya kira perlu punya cara pandang yang lebih komprehensif supaya ke depan tidak ada lagi semacam statement yang sebenarnya nggak perlu disampaikan di publik internasional. Dan saat yang sama kita dorong supaya kelembagaan penguatan internal SDM dan birokrasi di Kemendikbud digunakan sebaik-baiknya. Baik, tentu ini menjadi pelajaran yang menarik, dan kita tentu setelah ada ini ada perhatian lebih terhadap Kemendikbud terkait dengan proyek yang baru ini, yang bukan mungkin saya boleh tambahkan Mas organization. Iman ya. Silakan dikit saja, Bu. Mungkin boleh saya tambahkan ya, bahwa dalam pembentukan platform ini menjadi milik Kemendikbudristek. Jadi menjadi aset yang tidak dalam bentuk barang ya. Jadi tentu itu bukan yang saya sampaikan tadi, bukan kemudian hanya sebatas membayar tenaga ahli, tetapi kita mendapatkan platform yang itu sepenuhnya 100% menjadi haknya Kemendikbudristek. Baik, terima kasih Ibu Sekjen Kemendikbudristek, Ibu Suharti, dan juga Ketua Komisi 10 DPR Bung Saiful Huda. Selamat malam Bapak dan Ibu, sehat selalu.